Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan telah menyiapkan kebaikannya, rahmatnya selalu baru, kasih setianya selalu baru buat kita. Sebelum kita lebih jauh jalani hidup di hari ini, saya ajak setiap kita memulainya dengan renungkan janji Tuhan, renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya satu hati kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih setiamu, buat rahmatmu, buat kebaikan yang Tuhan sudah siapkan buat kami, keluarga kami seharian ini. Sebelum kami lebih jauh masuk menjalani hidup di hari ini, kami rindu Tuhan firman-Mu, janji-Mu, kebenaran-Mu Tuhan sampaikan pakai hamba-Mu, agar apa yang disampaikan kuasa dan berkat dari sorga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas tentang jawaban doa yang indah. Saya ulang, jawaban doa yang indah. Harus jelas dulu, harus clear dulu bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang senang mendengar doa kita. Saya ulang, harus jelas dan clear bahwa kita punya Tuhan yang senang mendengarkan doa kita. Tuhan yang pasti jawab doa kita. Dan Tuhan yang bukan mengulur-ngulur waktu dalam hal menjawab doa kita. Dalam Lukas 18 ayat 7 dan 8, dalam perumpamaan yang Yesus kasih, Yesus jelas menerangkan kepada setiap kita bahwa Tuhan segera jawab doa kita. Ketika kita berdoa, Dia segera jawab doa kita. Bahkan jawaban doanya pasti yang sangat baik, yang terbaik. Roma 8 ayat 32 katakan, kalau kesayangan sorga, kalau Yesus saja dikasih buat kita, apalagi harapan-harapan kita, apalagi doa-doa kita, Tuhan pasti kasih, sorga pasti berikan yang terbaik buat kita. Namun beberapa orang di antara kita ada yang bertanya, Pak, saya udah doa, tapi doa saya kayaknya nggak dijawab. Saya udah doa, tapi kayaknya kok nggak ada jawaban doa. Paulus menulis ini di 2 Korintus. Paulus bilang dia sudah berdoa sampai 3 kali, tapi jawaban doa dari Tuhan sepertinya tidak. Yuk kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam sukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Tuhan bukan tidak mendengarkan doa kita. Tuhan bukan tidak jawab doa kita. Tuhan bukan ulur-ulur waktu menjawab doa. Tapi Tuhan beda sama yang lain. Tuhan bukan hanya ingin menjawab doa kita dengan indah, tapi Tuhan ingin menjadikan kita indah. Karenanya melalui proses kita hadapi tantangan dan masalah, Tuhan mau buktikan bahwa Tuhan menyertai kita bukan hanya ketika kita ada di atas gunung, tapi juga ketika kita ada di lembah kelam. Maksudnya ketika semuanya baik-baik saja Tuhan ada bersama kita, tetapi ketika ada masalah Tuhan juga ada bersama kita, mendidik kita, melatih kita, training kita, supaya kita bisa merespon dengan baik, mengucap syukur, memperhatikan, belajar banyak hal, sehingga etika kita berubah, sikap kita berubah. Tanpa sadar, ketika sepertinya doa kita tidak dijawab, justru Tuhan sedang melatih kita, mempersiapkan kita, karena Tuhan ingin memberikan jawaban doa yang jauh lebih hebat, jauh lebih indah dari jawaban harapan yang kita doa dan pikirkan. Tuhan sedang mempersiapkanmu, Tuhan sedang melatihmu, sehingga Paulus bilang, supaya aku nggak meninggikan diri. Sehingga ketika berkat yang sangat indah itu ada di hidup kita, Tuhan kasih buat kita
Kita bukan dijatuhkan oleh berkat itu. Kita justru ketika jawaban doa hadir di hidup kita, kita diberkati Tuhan, kita jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya Tuhan bukan tidak jawab doa kita, Tuhan bukan ulur-ulur waktu menjawab doa kita, tapi Tuhan sedang mempersiapkanmu, Tuhan sedang melatihmu untuk menerima jawaban doa yang jauh lebih hebat, lebih keren, lebih dahsyat, lebih luar biasa, lebih indah. Dan bukan hanya jawaban doa yang indah yang kau terima, tapi engkau dapati dari kesaksian kanan kirimu, orang terdekatmu, engkau berubah menjadi indah. Tuhan bukan hanya mau memberi jawaban doa yang indah, tapi Tuhan mau menjadikanmu indah. Puji Tuhan. Dan saya percaya ini kehendak Tuhan untuk kita ketahui bahwa Dia tetap jawab doa, bahwa Dia tetap yang terbaik, bahwa Dia Tuhan tetap memberikan yang terbaik juga buat kita. Dan ketika kita menjadi indah, kita mewarisi warisan yang luar biasa buat generasi berikutnya, bahwa di dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya jawab doa indah, Tuhan menjadikan kita juga indah. Terus maju dalam Tuhan, bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Mungkin beberapa orang di antara teman kita, sahabat, keluarga kita, ada yang sedang menanti jawaban doa, berpikir salah tentang Tuhan. Mereka berpikir mungkin Tuhan jahat, Tuhan gak jawab doa, padahal Tuhan sedang mempersiapkan, melatih untuk menerima jawaban doa yang jauh lebih indah, lebih baik, lebih hebat. Tuhan Yesus berkati, selamat pagi, see you.